Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan bersama belajar bahan dasar di dalam rangka kita merayakan bulan keluarga. Yang mana bahan dasar itu diambil dari buku materi bulan keluarga 2021. Mari sebelum kita melanjutkan, kita terlebih dahulu kita puji Tuhan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 183, Kidung Jemaat 183 bait 1. Menjulang nyata atas bukit kala. Menjulang nyata atas bukit kala. Menjulang nyata atas bukit kala, terang benderang salibmu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelat yang karam merindukan di ufuk timur pagi mereka. Mari kita bersama berdoa. Tuhan yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Tuhan Sang Sumber Kasih, kami mengucap syukur atas segala kehidupan kami. Anugerah pemberian Tuhan adalah segala kehidupan kami. Segala yang kami miliki adalah karena pemberian Tuhan bagi kami. Dan di situ kami boleh menghayati akan penyertaan-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Sehingga meskipun kami menghadapi pergumulan, dalam kami belajar tentang segala sesuatu mengenai kehidupan kami Engkau mampukan karena kasih kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Demikian juga Tuhan, ketika kami boleh bersama menghayati bulan keluarga tahun 2021 dengan tema Tuhan pulihkan keluargaku. Tuhan, Engkau yang membimbing kami dengan kuasa Roh Kudus untuk menghayati, memahami, belajar, dan terlibat di dalam karya Tuhan atas kami semua. Kiranya melalui kami bersama belajar akan bahan dasar ini, kami Engkau perkaya dengan pengetahuan, kemampuan, dan kekuatan iman, sehingga kami dapat mewujud nyatakan dengan melihat kehendak-Mu dan terlibat turut berkarya seturut dengan karya-Mu atas kehidupan kami, dan kami dapat mewujudkannya di dalam kehidupan kami, dan kami boleh terus melangkah dan berproses bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dan menyimak materi bahan dasar untuk kita bahas bersama-sama yang diambil dari buku bulan keluarga 2021. Kita juga akan menyiapkan Alkitab kita, karena kita akan melihat ke dalam beberapa ayat di dalam Alkitab. Kita melihat di dalam materi bahan dasar dengan tema Tuhan pulihkan keluargaku, dengan subtema mengelola luka batin untuk ikut memulihkan sesama. Jadi latar belakangnya adalah bahwa perjalanan kehidupan manusia tentu dalam hal yang sederhana maupun hal yang rumit secara sadar maupun tidak, juga di dalam keluarga, dalam relasi suami istri dan lain sebagainya, karena manusia selalu berelasi dengan orang lain, baik itu keluarganya, suami istrinya, pasangannya, maupun dengan orang-orang lain. Disadari atau tidak, dalam skala kecil maupun besar, terkadang ada
hal-hal yang melukai batin, yang melukai hati seseorang. Karena memang tidak ada satu keluarga pun, tidak ada satu orang pun yang benar-benar sempurna. Dan luka batin inilah yang menjadi fokus perhatian di bulan keluarga. Karena luka batin itu membekas dalam diri seseorang. Kalau luka fisik saja, terkadang juga ada bekasnya ya. Tangan kena sesuatu yang tajam begitu berdarah, lalu diobatin ya ada bekas lukanya begitu. Demikian juga ketika sesuatu yang tidak terlihat, itu yang kayak anak muda bilang, duh rasanya sakit ya, tapi kok nggak berdarah begitu. Loh, sakit tidak berdarah, iya sakitnya tuh di sini gitu. Nah, itu kayaknya hanya bercanda. Tetapi dalam beberapa hal, eh, yang namanya luka batin itu bisa menjadi sesuatu yang begitu serius. Karena itu berpengaruh dalam cara orang bersikap, berelasi, bahkan dalam dia mengembangkan diri menjadi persoalan. Dan juga dalam hal-hal yang lain, luka batin itu dalam perkembangannya terwujud misalnya dalam kenakalan anak atau remaja, kenakalan suami atau istri, kepribadian dan relasi yang rusak, dan bahkan terjadi perceraian. Sehingga dalam rangka mendeteksi, untuk melihat manakala ada luka batin dalam diri setiap orang, jemaat Kristen, dalam keluarga Kristen, dan kemudian itu harus disadari supaya bisa dikelola, supaya bisa direspon, disikapi dengan benar di dalam kuasa dan pertolongan Tuhan. Sehingga itulah yang disebut dalam bahan ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema dan subtema yang akan kita hayati bersama di dalam bulan keluarga tahun 2021 ini. Sehingga tujuannya setiap orang Kristen itu mampu mengelola luka batinnya dan memenuhi panggilan Tuhan untuk juga memulihkan sesamanya, memulihkan luka batin sesamanya, sehingga keluarga Kristen dapat hidup baru dan memuliakan Tuhan. Dan lalu kita bertanya, luka batin itu apa toh? Apakah sekadar sakit tidak berdarah tadi begitu? Di dalam bahan kita dikatakan luka batin itu istilah yang menunjuk dalam keadaan jiwa seseorang yang tidak sehat karena suatu peristiwa yang tidak menyenangkan atau bahkan penderitaan yang pernah dialami di masa lalu. Bisa dialami oleh semua orang, termasuk orang Kristen. Ada yang ringan, sedang maupun berat. Bahkan ada yang dialaminya mulai dari kandungan, ketika balita, kanak-kanak, remaja, pemuda, dewasa, ataupun ketika sudah tua. Bisa terjadi dalam semua rentang waktu usia manusia. Dan reaksinya pun bermacam-macam. Banyak faktor, tergantung kepribadiannya. Ya, kepribadiannya gimana, mungkin tenang, biasa, atau reaktif. Tergantung juga reaksi orang-orang di sekitarnya, apakah membiarkan, atau mendukung, atau melindungi, atau justru sebaliknya ngompor-ngomporin begitu. Dan juga tergantung dari relasi orang itu dengan Tuhan. Bagaimana kemudian dia mempergumulkan itu dalam imannya. Ada yang mempergumulkannya dengan teguh, ada yang mungkin agak goyah seperti jalan bergelombang, dan lain sebagainya. Dan juga mungkin karena faktornya kedalaman luka batin. Seberapa parah itu terjadi di dalam hidupnya. Ada juga orang yang bisa mengelolanya dengan segera, dan ada yang tidak, dan lain sebagainya. Ada yang menyimpan, ada yang melupakan, dan lain sebagainya. Jadi reaksi atau responnya macam-macam. Tetapi bagaimanapun luka batin itu perlu disembuhkan. Karena dalam keadaan yang panjang, yang namanya luka, ya nggak ada yang baik seterusnya begitu. Luka biasa saja, sekadar kegores, kalau dia nggak segera sembuh sendiri, ya harus diadakan tindakan medis. Apalagi kalau itu luka batin di dalam hidup manusia, di dalam hati jiwa manusia. Harus segera ada sikap yang baik terhadap hal seperti itu. Perlu segera disembuhkan. Oleh karena itu perlu, karena kemudian orang yang mengalami luka batin, sesungguhnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan tidak selalu bisa melihat peristiwa
tidak bisa melihat orang lain secara jernih, karena dia punya pengalaman sesuatu di belakang kesadarannya itu, yang kemudian itu membawa emosi-emosi negatif seperti kemarahan, kesedihan, kekecewaan, kebencian, rasa bersalah, dan perasaan negatif yang lain. Dan itu efeknya tidak baik karena orang jadi tidak produktif, tidak optimal mengembangkan kemampuannya, dalam berelasi jadi tidak nyaman, bahkan dalam sisi lain menjadi bias atau pilih-pilih begitu dalam berelasi, menjadi racun dalam relasi, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga manifestasi lain seperti sikap suka suka nyinyir begitu, suka menyalahkan orang lain, mudah curiga. Itu efek dari luka batin terekam di bawah dalam alam bawah sadar orang, dan ketika itu keluar terkadang dia tidak sepenuhnya menyadari itu, jadi perilaku yang impulsif. Dan juga ada relasi atau keluarga yang berantakan karena luka-luka batin ini dalam diri anggota keluarganya. Ada juga yang mungkin tidak pernah berselisih secara terbuka ya, jadi ketoke ayem-ayem begitu, kelihatannya biasa, tetapi sebetulnya kasihnya suam-suam kuku, atau sebetulnya merasa kosong begitu, hampa, kayaknya nggak ada yang istimewa begitu, biasa. Itu juga bisa karena adanya luka-luka batin. Suami atau istri harusnya bisa lebih produktif, bisa optimal menjalankan tugasnya, menjalankan perannya, tanggung jawabnya dalam berelasi, tetapi mungkin karena luka batin, maka hal-hal itu disebut dalam bahan ini seperti jauh panggang dari api. Dan juga mungkin ada yang bermanifestasi tadi seperti disebutkan di awal, kenakalan anak atau kenakalan suami istri bisa jadi karena luka batin dan banyak persoalan lain, baik itu dari masa kecil maupun yang dialami baru-baru saja. Pengaruhnya nampak dari ketika kalau itu terjadi pada anak atau itu pada orang tua yang sedang dalam perjalanan keluarganya begitu, luka batin ini terlihat begitu dalam relasi-relasi yang mungkin dirasa kurang sesuai. Kita melihat berikutnya tanda dan penyebab dari luka batin. Apa tandanya? Apakah tadi orang mengeluh sakitnya tuh di sini, sakit tapi tidak berdarah, kenapa ya gitu. Kita mau melihat apa tanda dari orang yang mengalami luka batin. Di sini ada banyak, ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak peduli terhadap orang lain, berorientasi pada diri sendiri, kemudian perasaannya terlalu sensitif, mudah tersinggung, cepat marah, cepat berprasangka, dan lain sebagainya, kurang bisa bergaul, tidak luwes atau kaku dalam pergaulan, sehingga tidak memiliki teman, sedikit memiliki teman, kalaupun punya teman jadinya posesif, sangat protektif, dan lain sebagainya, suka menjauhkan diri dari pergaulan, tidak tahu atau tidak punya rasa terima kasih, menyukai perkara yang sia-sia dan kosong dan tidak suci, sulit mengampuni, keras kepala, bersikap masa bodoh, acuh tak acuh, memberontak, dan lain sebagainya, jiwanya labil atau rapuh, tidak memiliki keteguhan hati, tidak memiliki keteguhan jiwa, rentan goncangan, gampang putus asa, gampang menghakimi atau melabeli orang lain, mudah frustasi, stres, tertekan, bahkan yang dalam keadaan parah mungkin terpikir untuk bunuh diri, tidak pernah merasa puas dalam hal apa saja, kurang bersyukur, mungkin punya rasa rendah diri atau minder, begitu kecil hati, dan lain sebagainya, atau sebaliknya merasa sombong atau angkuh begitu. Kesombongan itu mungkin tidak selalu soal apa yang nampak, tapi juga tercermin dalam kata-kata atau sikap. Kemudian mungkin menjadi suka berbohong atau berdusta untuk menutupi sesuatu hal dalam hidupnya, tidak terbuka, tertutup, hidup munafik begitu, sulit merasa dikasihi, baik dikasihi oleh Tuhan maupun oleh sesama, kemudian terkadang membenci dirinya sendiri, lalu melakukan kekerasan, pemukulan, suka berkelahi, atau bahkan marah kepada Tuhan, marah atas peristiwa-peristiwa yang menyakitkan. Kemudian dia mungkin eskapisme itu dia keluar mencoba bersembunyi, melarikan diri dari sesuatu yang tidak enak dalam dirinya, seperti makan berlebih,
dan lain sebagainya. Kemudian dalam keadaan yang parah melukai diri sendiri. Ini adalah banyak yang bisa disinyalir diduga kuat sebagai tanda luka batin. Kalau penyebabnya juga ada beberapa yang bisa kita duga kuat sebagai penyebab dari adanya luka batin itu. Ya mungkin yang pertama adalah tertolak. Perasaan penolakan itu mungkin dari orang tua atau orang-orang di sekelilingnya. Begitu ada banyak kasus yang bisa kita baca di halaman 11. Penolakan itu sehingga dalam waktu yang lama ya. Jadi tidak hanya sekali dua kali, melainkan berkali-kali itu dalam jangka waktu yang lama, penolakan itu membekas menjadi luka di dalam diri seseorang. Kemudian kurang kasih sayang, kurang perhatian, kurang sesuatu yang menjadi kebutuhan dasar manusia untuk dikasihi, untuk disayangi, untuk diperhatikan begitu, dari keluarga, dari komunitas dan lain sebagainya. Atau bahkan dalam keadaan yang ekstrim, kurang kasih sayang, bahkan mengalami pembiaran, bahkan dikucilkan begitu. Ada contoh-contohnya di halaman 12. Kemudian karena luka batin itu terjadi karena dilukai atau disakiti oleh orang tuanya, oleh orang-orang terdekatnya, oleh keluarganya, oleh pasangannya dan lain sebagainya. Kemudian di sini secara khusus juga melihat peringatan kepada jemaat, kepada orang tua, khususnya kepada para bapak untuk tidak melukai kepada anak-anaknya di dalam Efesus 4 ayat 6 dan Kolose 3 ayat 21, ada hal-hal di halaman 13. Kemudian yang menyebabkan luka batin lainnya itu bisa jadi karena pengalamannya dimanja berlebihan. Jadi semua diikutin, dituruti. Ketika orang tua atau keluarga tidak berkata tidak. Jadi semuanya diiyain gitu. Atau ini keterangannya namanya overlove. Kita melihat di ini ada surat Roma 15 ayat 2 yang mengingatkan setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya, untuk membangunnya. Dan ini disebutkan, ayat ini menjadi peringatan agar tidak memanja anak secara berlebihan karena berdampak buruk, sehingga itu bisa menumbuhkan sesuatu yang tidak baik di dalam hati atau batin anak-anak, dan itu akan terbawa sampai dewasa. Dan contoh-contoh kita bisa temukan di halaman 13 dan halaman 14. Kemudian berikutnya yang menyebabkan luka batin itu pengalaman diremehkan, disepelekan begitu. Merasa tidak ada yang membela, tidak ada yang mendukung, merasa sendirian begitu. Dan kemudian mungkin juga luka batin itu terjadi karena adanya peristiwa yang menakutkan, yang mencekam, yang traumatis, yang seperti menghajar dirinya, begitu mengejutkan. Tapi kejutannya kejutan yang tidak baik, sehingga itu menimbulkan luka batin. Kok kayaknya berat banget gitu ya. Ini bahannya beberapa halaman menyebutkan tanda-tanda yang disinyalir kuat sebagai luka batin, terus menyebutkan apa-apa saja yang bisa menimbulkan luka batin. Lalu pertanyaannya, apakah luka batin bisa disembuhkan? Tentu saja jawabannya ya. Ya, sangat bisa disembuhkan. Luka batin bisa disembuhkan. Melihat perkembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang psikologi, neuroscience, sangat membantu kita untuk melakukan upaya-upaya dalam menyembuhkan luka batin. Di dalam pokok-pokok ajaran gereja, perkembangan ilmu pengetahuan itu tidak dalam rangka untuk bertolak belakang atau berlawanan dengan iman Kristen, tidak. Justru di dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang adalah bagian dari akal budi manusia, itu saling memperlengkapi, memperkaya, bekerja sama, bersinergi dengan iman. Jadi baik iman maupun akal budi, di mana representasinya adalah ilmu pengetahuan begitu, itu adalah cara Allah memperlengkapi manusia sehingga hidup manusia bisa dibangun. Itu yang menjadi salah satu poin di dalam pokok-pokok ajaran GKJ. Dan di sini
Akal budi itu digunakan oleh manusia di dalam terutama bidang psikologi dan neuroscience untuk menolong, memberikan andil besar dalam rangka menyembuhkan luka batin. Ada juga gereja-gereja yang mengadopsi kedua ilmu tersebut sehingga uh, menjadi bagian dari pelayanan juga. Dan uh, orang bisa sembuh juga dari luka batin ketika orang tersebut menyadari. Jadi harus sadar, bukan disangkal, bukan ditutupi, bukan disembunyikan, bukan disingkirkan, bukan dilupakan dan lain sebagainya, tapi disadari, benar-benar diketahui, disadari, dan diterima. Ia menyadari dan menerima bahwa orang itu mempunyai luka batin. Kadangkala untuk bisa menyadari atau menerima kondisi tersebut perlu bantuan atau pendampingan atau teman yang menolongnya. Dalam hal ini anggota keluarga, gereja, jemaat, majelis gereja bisa ambil bagian dalam menolong warga atau anggotanya untuk sembuh dari luka-luka batin. Dengan demikian bisa terjadi pertobatan. Bertobat itu artinya berbalik. Kalau pertobatan itu selalu penjelasannya adalah ibarat orang itu seperti salah jalan. Tetapi dengan dia bertobat, dia menyadari jalan itu keliru, lalu dia berbalik, mengambil arah yang benar. Yang tadinya arahnya menjauh atau menyimpang dari Tuhan, kembali kepada jalan di mana itu menuju kepada Tuhan, jalan yang itu dikehendaki oleh Tuhan. Dan dengan demikian bisa terwujud pertobatan dan hidup baru. Lalu pertanyaannya, kalau bisa disembuhkan, puji Tuhan luka batin bisa disembuhkan. Lalu siapa yang menyembuhkan? Yang pertama dan terutama, sang penyembuh itu adalah Tuhan sendiri. Tuhanlah yang punya kuasa untuk menyembuhkan luka batin manusia. Tuhan bekerja baik melalui orang lain maupun di dalam diri orang yang sedang mengalami luka batin itu, yang namanya self-healing, menyembuhkan dirinya sendiri. Dan bahkan bisa kombinasi dari itu. Seperti tubuh manusia, kalau terluka itu banyak faktor sebetulnya yang mendukung kesembuhan dirinya itu ya dirinya sendiri begitu. Meskipun itu hanya luka kecil begitu, kalau dibiarkan ya nanti juga sembuh. Kalau diberi obat ya nanti juga sembuh begitu. Tetapi bagaimanapun caranya, prosesnya, tetap salah satu faktor yang terpenting adalah bagaimana orang itu percaya, yakin di dalam proses kesembuhan bagi dirinya. Dan di mana ia juga percaya di situ Tuhan ikut menyembuhkan. Kita melihat surat 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bahan ini dikatakan luka batin itu membuat orang seperti domba yang tersesat, domba yang hilang. Tetapi karena karya Tuhan Yesus Kristus, kasih dan pengorbanannya, luka-luka batin itu sembuh. Dosa pada hakikatnya bukan semata karena manusia bertindak salah, tetapi dosa itu adalah keadaan ketika manusia mengalami keterpisahan dari Allah. Dosa membuat manusia terasing dari Allah, manusia terasing dari sesama, manusia terasing dari alam, manusia terasing dari dirinya sendiri. Sehingga tentang hal itu kita melihat Roma 7 ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Ini adalah salah satu apa yang Rasul Paulus ungkapkan di dalam surat Roma, yang memperlihatkan bahwa Rasul Paulus itu pernah punya luka batin, yang kemudian membuatnya mengalami konflik yang luar biasa di dalam batinnya. Luka batin itu mungkin ia peroleh jauh sebelum ia melayani sebagai rasul, di mana kemudian salah satu wujudnya
ia lampiaskan dengan menganiaya jemaat Tuhan, menganiaya orang-orang Kristen. Luka batin Rasul Paulus ini juga bisa terjadi ia peroleh ketika ia sudah menjadi rasul, sudah mengikut Kristus, sudah menjadi Kristen. Kecurigaan dan ketidakpercayaan orang-orang Kristen atas pertobatannya disadari atau tidak menjadi luka batin juga bagi Rasul Paulus yang sudah melayani sebagai rasul. Tetapi kemudian Rasul Paulus melihat ke dalam hidupnya dan ia bisa bersyukur bahwa Allah melalui Tuhan Yesus Kristus telah menolong dirinya dari luka batin. Di sini disebutkan dalam Roma 7 ayat 24 sampai 25, 8 1 sampai 2. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan maut. Dan kemudian kita juga melihat karya Tuhan Yesus Kristus yang akan kita buka dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Markus 10 ayat 46 sampai 52 yang demikian. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52 ini kita melihat Tuhan Yesus yang menyembuhkan penyakit Bartimeus, tetapi bukan hanya penyembuhan fisik, melainkan juga penyembuhan secara psikis, jiwa atau batin dan sosial. Bartimeus dalam perikop tadi dipanggil untuk datang kepada Tuhan Yesus. Kemudian ia datang kepada Tuhan Yesus, ia menghadap kepada Yesus dengan kerendahan hati. Karena ia memakai jubah, lalu jubahnya ditanggalkan untuk datang kepada Tuhan Yesus. Ia memiliki permohonan yang sungguh. Dan itu menghasilkan buah. Ia sungguh sembuh dan bisa kembali bergaul di dalam masyarakat dengan percaya diri. Karena ia sempat dilabeli sebagai orang berdosa. Kebutaannya dianggap bahwa itu karena dosa dia dan lain sebagainya, yang tentu membuat dia mengalami luka batin, menjadi dikucilkan, ditinggalkan oleh masyarakat, diabaikan dan lain sebagainya. Tapi kemudian setelah Bartimeus sembuh dari luka batinnya, dari fisiknya, ia kemudian mengikut Yesus dalam perjalanannya. Tuhan Yesus itu adalah sang penyembuh. Dan Tuhan Yesus juga menghendaki agar manusia juga saling menyembuhkan sesama. Terlebih saling menyembuhkan luka batin. Kesembuhan itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimulai dari kesembuhan diri sendiri. Lalu kemudian bisa menolong orang lain untuk sembuh. Atau bisa secara bersama-sama saling menyembuhkan. Yakobus 5 ayat 13a, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Doa ini relasi dan komunikasi dengan Tuhan. Itu akan menolong orang untuk menyembuhkan penderitaan dan luka batinnya. Lalu ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sehingga itulah yang kemudian kita melihat
tema untuk bulan keluarga ini, Tuhan pulihkanlah keluargaku, dengan subtema mengelola luka batin untuk ikut memulihkan sesama. Lalu kita tadi sudah melihat, ya, luka batin bisa disembuhkan. Lalu siapa yang menyembuhkan? Terutama dan yang utama adalah Tuhan sendiri yang menyembuhkan. Lalu pertanyaannya, bagaimana luka batin itu bisa sembuh? Kalau luka di tubuh manusia bisa terlihat perkembangannya, dia berangsur-angsur sembuh menjadi baik. Lalu luka batin yang tidak terlihat itu bagaimana terlihatnya bisa sembuh? Ketika orang itu disakiti atau merasa sakit, ada orang yang memilih untuk memendamnya, ada yang mungkin berusaha melupakannya, tetapi itu tidak menyembuhkan luka batin karena tidak ada upaya untuk membereskan persoalan, tetapi akhirnya outputnya jadi tidak baik, merasa tertekan, khawatir, curiga, takut, dan lain sebagainya. Oleh karena itu harus ada upaya, cara, kemauan untuk menyembuhkan luka batin. Proses penyembuhan luka batin itu kita temukan di dalam Alkitab sebagai firman Tuhan. Misalnya Mazmur 51 ayat 12, batin yang diperbaharui. Yeremia 30 ayat 17, luka yang diobati. Mazmur 147 ayat 3, luka yang dibalut. Ini ada 4 langkah yang bisa dilakukan agar orang mengalami proses kesembuhan dari luka batin. Kita menyimak halaman 18 dan seterusnya. Yang pertama, tentu harus terbuka, mengakui, menerima. Jadi di dalam proses menyembuhkan luka batin itu, orang harus jujur dengan dirinya sendiri. Ya, berat sih kejujuran itu. Tetapi bisa. Bisa dan sangat bisa. Karena kita disertai oleh Allah. Dan kita dimampukan secara iman dan akal budi nalar kita untuk kita bisa menyadari apa yang terjadi di dalam diri sendiri dan jujur terhadap hal itu. Agar orang mau sembuh luka batinnya harus bersikap terbuka dan mengakui di hadapan Tuhan dan menerima bahwa itu ada di dalam dirinya. Keterbukaan ini kemudian memberi tempat, mempersilahkan Tuhan untuk berkarya, untuk kuasanya terjadi dan bekerja di dalam kehidupan orang tersebut. Memberikan kuasa, memberikan tempat bagi kuasa Tuhan dan firman-Nya untuk bekerja di dalam diri sendiri dan juga di dalam diri orang lain. Matius 11 ayat 28 disebutkan, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Kita melihat Tuhan Yesus yang menciptakan hati kita, dan Tuhanlah yang mengerti hati kita, dan Tuhanlah berkenan mengobatinya. Oleh karena itu kita diminta untuk datang kepadanya, Tuhan yang memberikan kelegaan dan pemulihan bagi luka-luka kita. Tuhanlah yang membebat hati kita dan menyembuhkannya. Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Daud pun yang terluka karena perbuatannya sendiri, dia mau datang kepada Tuhan. Dia mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita temukan dalam Mazmur 32 ayat 1-11. Juga 1 Yohanes 1 ayat 9 yang berbicara tentang pentingnya mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dan kita diajak untuk melakukannya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Lalu kita lihat dalam surat Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu yang pertama, jujur kepada diri sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana luka batin itu sembuh? Memahami, mengampuni, dan mendoakan. Jika berkait dengan poin yang pertama tadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya kita diajak untuk memahami orang yang menimbulkan luka batin tadi
yang mengakibatkan sakit hati tadi untuk mengampuni mereka, berdoa bagi mereka. Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus memberi contoh apa yang harus kita lakukan. Yang tertulis, ampunilah mereka sebab. Jadi Tuhan Yesus dengan tulus melihat kepada orang yang melakukan sesuatu yang buruk kepada dirinya dan meminta Allah untuk mengampuni kepada mereka. Doa itu haruslah tulus. Ya, mengampuni tidak semudah kata-katanya ya, tidak semudah membalikkan tangan. Oleh karena itu, kita perlu memohon pertolongan kuasa Tuhan, kekuatan dari firman Tuhan. Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini yang disebut juga self-healing, bahwa ketika orang itu bisa mengampuni, bisa memaafkan kepada mereka yang dianggapnya sebagai penyebab tadi, itu juga dengan sendirinya orang itu yang mengalami luka batin itu sedang berdamai dengan dirinya sendiri, sedang menyembuhkan kepada dirinya sendiri di dalam kuasa pertolongan kasih Allah yang memulihkan dan menyembuhkan manusia. Dan jikalau kita melakukan dalam hal itu ada kesulitan, lalu kita bisa meminta pertolongan kepada orang yang kita percaya, kepada pendeta, pelayan konseling pastoral di gereja, atau kepada orang yang kita dekat, kepada kita keluarga, rekan sahabat, untuk menolong, untuk bisa ikut mendengarkan, untuk ikut menjaga di dalam kita berproses terhadap hal tersebut. Dan tentu bisa menyediakan diri untuk saling mendengarkan, itu bisa berarti banyak bagi orang yang sedang berproses itu. Sehingga di dalam prosesnya sungguh-sungguh dijalani dengan kesungguhan, dijalani dengan pengharapan yang besar. Dia punya tujuan, ya, mau sembuh. Dan di situ melangkah di dalam keyakinan bahwa Allah yang telah mengaruniakan kuasanya menyertai di dalam prosesnya. Kemudian yang ketiga, menyadari Tuhan mengasihi kita. Ini penting, bahwa kalau manusia tidak merasa bahwa Tuhan tidak berkarya di dalam hidupnya, ya seakan tidak ada artinya begitu. Seakan lepas dan terhilang. Tetapi ini penting, dengan dasar iman, bahwa manusia di dalam kebebasannya memilih untuk percaya Tuhan mengasihi kepada dirinya. Dan itu juga nyambung dengan poin 1 dan 2 tadi, menolong dia untuk sembuh dari luka batinnya, untuk berolah, untuk berproses. Kasih Allah itu tanpa syarat, Roma ayat 8. Kemudian Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Tuhan Yesus sendiri membantu setiap orang dari segala penyakit dan kelemahannya. Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Dan rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dengan menyadari Tuhan mengasihi kepada diri kita, kita dimampukan untuk menjalani proses penyembuhan itu, proses pemulihan itu. Dengan percaya kesembuhan itu bisa terjadi karena Allah sendiri yang ikut berkarya di situ. Jadi tidak sepenuhnya karena kemampuan manusia kita, tetapi karena Allah terlibat. Tuhan Yesus menyembuhkan. Tuhan Yesus hadir
menemani, mendampingi kita untuk berolah. Dan yang terakhir, kita isi hati dengan firman Tuhan. Itulah yang menjadi bahan dasar di dalam kita menghayati tema besar dalam bulan keluarga, agar kita mengalami dan mewujudkan pemulihan yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga kita, komunitas kita, dan orang-orang di dekat kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, ketika kami boleh belajar akan firman-Mu di dalam Alkitab, kami melihat kepada kehendak-Mu, kepada kasih-Mu, karya-Mu, yang Engkau nyatakan atas kami, yang Engkau nyatakan atas manusia, di mana Engkau telah menebus kami dari dosa, dan kami Engkau beri karunia, anugerah dan rahmat yang besar. Kami telah Engkau selamatkan, sehingga di dalam iman percaya kami boleh berolah di dalam kami bergumul, manakala ada luka batin dalam hidup kami, di tengah keluarga kami, di dalam kami berrelasi. Tuhan, dengan kami bersama telah belajar bahan dasar bulan keluarga 2021, itu menjadi sarana karya kasih-Mu atas kami, yang menolong kami, menyertai kami, untuk bisa pulih, untuk bisa sembuh dari segala luka batin yang ada, sehingga hidup kami Engkau bangun senantiasa, sehingga kami boleh mewujud nyatakan kasih dan kuasa-Mu dengan sungguh di dalam kehidupan kami senantiasa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala kehidupan kami, pergumulan kami, ke dalam tangan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan pujikan kembali dari Kidung Jemaat 183, bait yang kedua. Kidung Jemaat 183, bait yang kedua. Salib-Mu Kristus tanda pengasihan. Salib-Mu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan. Di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir. Insan bernoda kini berseri. Teruras darah suci yang mengalir. Disalib pada bukit Kalvari.